وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب العليم العلم أحمد بن عبد القادر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وأمدنا ببركاته في دارين آمين. Catatan yang kemarin ya, tambahan ya, di dalam kitab Ar-Raudhah Imam An-Nawawi warabi al-janabah wa hiya bi amraini, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Ar-Raudhah, yaitu sebabnya janabat, sebabnya junub itu ada dua perkara. Al-jima'u, yang pertama jima' ya, berhubungan suami istri. Wal ingzalu, yang kedua ingzal ya, keluar air mani. Amal jima'u, maka adapun jima' itu, apa yang dimaksud jima'? Jima' itu fataghibu qadril hasyafati fi ayyi farjin kana. Jima' itu adalah ya, tenggelamnya ya seukuran hasyafah. Seukuran hasyafah apa kemarin sudah sebutkan, hasyafah itu punya laki-laki itu seukuran kepalanya, hilang semua. Fi ayyi farjin kana, dimanapun farjinya ya, farji mana aja boleh, baik di depan belakang ya. Sawaun ghayyaba fi farji imratin, baik dia itu menenggelamkan hasyafahnya di dalam kemaluan perempuan. Au bahimatin, ini tambahan, au bahimatin, atau ke hewan ya. Jadi batal junub juga di sini disebutkan di Ar-Raudhah, bahwa walaupun dia menjimanya hewan tetap dia namanya junub ya. Mau dia perempuan, ini bukan bab dosa ya, ini babnya bab sebab junub ya. Jadi kita dosa ya, ini masalah dosa nanti dulu, ini pembahasan sebab dia harus mandi wajib, yaitu dia ke kemaluan perempuan satu, au bahimatin, atau ke kemaluan binatang, itu sama. Au duburihima, atau duburnya daripada binatang dan perempuan, sama aja ya. Au duburi rajulin, atau dia memasukkan ke duburnya laki-laki, juga itu sama, itu juga namanya jima, termasuk mewajib junub. Au khunsa, atau banci. Saghiran au kabiran ya, baik dalam keadaan kecil atau besar, orang besar orang kecil sama, itu namanya jima juga, maksudnya junub. Hatta ya hayyin au mayitin, kepada orang yang masih hidup atau kepada mayit, sama, itu namanya jima. Maksudnya mewajibkan daripada mandi ya. Jadi seorang laki-laki memasukkan kemaluannya kemana aja, baik depan belakang ya, baik mayit, baik yang hidup, baik binatang, itu di sini disebutkan itu menyebabkan junub. Wajibu, dan wajib alal mar'ati, atas perempuan, bi ayyi dzakarin dakhala farjaha, juga sama. Perempuan juga itu yang namanya junub ya, kemasukan farjinya laki-laki ya, dengan zakar ya, bi ayyi dzakarin, dengan zakar apa saja ya. Jadi perempuan juga sama junub ketika dia kemasukan zakar, tapi zakarnya bebas ya, kemaluannya bebas. Hatta zakaril bahimati, bahkan perempuan juga junub ketika kemasukan zakarnya hewan, sama, dia junub juga perempuan, sama seperti laki. Wal mayyiti, bahkan zakarnya orang yang sudah mati ya. Kemudian wasabi, bahkan zakarnya anak kecil yang belum balik. Wa ala rajuli al-mauluji, dan juga seorang laki-laki yang memasukkan zakarnya fi duburihi, di duburnya sendiri, sama ya. Wala yajibu, tetapi tidak wajib, i'adatu ghuslil mayyiti, mengulang memandikan mayit, al-mulaju fihi, yang dimasukkan, yang dijima, alal ashah, atas kaul yang paling ashah. Ini dalam kitab Ar-Raudhahnya Imam Nawawi, tambahan kemarin ya. Langsung saja kita mau membahas tentang haid ya. Ya, kalau ya, ini catatannya di sini, perempuan yang keluar darah
kurang daripada 9 tahun 16 hari berarti darahnya istihadah, maksudnya dia belum balik. Ya, belum balik. Misalnya dia 8 tahun secara hijriah dia udah keluar darah, itu belum balik. Oke, sampai di situ catatannya. Yang kedua, ketika perempuan sudah 9 tahun ke atas keluar darah, maka darah yang keluar itu kalau tidak melebihi 15 hari darahnya bebas, dalam arti mau kuat mau lemah itu semua darah haid. Kalau perempuan keluar darahnya kurang 15 hari atau kurang ya dan melebihi 24 jam berarti itu semua darah haid. Tidak dihitung mana yang kuat mana yang lemah. Itu permasalahannya. Sekarang yang jadi masalah perempuan keluar darah langsung melebihi daripada 15 hari, itu yang jadi masalah. Ya, kalau tadi kan perempuan keluar darah kurang dari 15 hari, makanya bebas, itu hitungannya haid semua. Mau dia darah kuat, mau darah lemah, mau putus-putus itu haid semua. Misalnya putus-putus, contohnya ini 2 hari keluar darah, berhenti 2 hari, kemudian keluar lagi 2 hari, berhenti lagi 2 hari, sampai batasnya 15 hari itu berarti keluar darah, berhenti keluar darah itu semuanya haid. Ya, tidak wajib mandi dan puasanya kalaupun dia sudah terlanjur puasa itu tidak sah. Tidak wajib sholat dan kalaupun puasanya tidak sah. Misalnya dia merasa saya udah bersih nih, langsung mandi puasa misalnya. Berapa hari 2 hari kemudian keluar lagi darah, berarti puasa kemarin itu batal semua. Ya, itu termasuk haid itu ya. Kalau keluar darahnya itu masih jangkauan 15 hari, karena kan keluar darah itu haid itu satu tidak boleh kurang dari 24 jam. 2 tidak boleh melebihi 15 hari karena batasnya terakhir paling banyaknya haid itu 15 hari. Jadi bebas. Kalau suci itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Kemudian batasnya maksimalnya berapa suci? Ya. Suci itu maksimalnya tidak terbatas, bisa sampai puluhan tahun juga nggak apa-apa. Buktinya apa? Buktinya ada perempuan yang udah nggak haid lagi, suci terus kan pasti dia. Oke. Kemudian kita sekarang membahas istihadah nih. Kalau kita membahas istihadah maka kita harus mengetahui 4 kriteria, namanya tamyiz. Ya, namanya tamyiz. Ya, ada harus 4 tamyiz atau kita harus membedakan darah dengan 4 hal ini. Ya, satu yang namanya tamyiz itu ya dianggap dia orang yang perempuan yang tamyiz itu ya yang bisa membedakan darah. Satu, darah kuat tidak kurang dari 24 jam. Syaratnya tamyiz ada 4. Yang pertama, darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Kedua, darah kuat tidak boleh melebihi daripada 15 hari 15 malam. Ya. Yang kedua, darah kuat tidak boleh melebihi 15 hari dan 15 malam maksimal haid. Kemudian yang ketiga syaratnya, darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari 15 malam. Ya. Darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari 15 malam. Yang keempat, darah lemah 15 hari atau lebih itu harus berturut-turut. Ya, dari lemah 15 hari tapi tidak berturut-turut dalam arti diselingi dengan darah kuat, maka ini juga bukan tamyiz namanya. Ini ada apa istilahnya? Istilah tamyiz ini untuk mengetahui daripada haidnya itu haid yang mana nih. Ya, satu, darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Itu syaratnya tamyiz. 2, darah kuat tidak boleh lebih dari 15 hari. 3, darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. 4, darah lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari plus tidak boleh diselingi dengan darah kuat. Ya, kalau ini tidak tercapai salah satunya aja dari 4 ini berarti dia namanya ghairu mumayyizah, perempuan yang haid tapi dia tidak bisa membedakan mana darah kuat darah lemah karena tercampur ini ya.
Maka pertama nih ya, pertama orang haid langsung kena istihadah. Orang baru pertama kali haid ya, perempuan belum pernah haid tiba-tiba haid, tapi kena istihadah dalam arti dia ini langsung keluar darahnya sampai 20 hari misalnya. Sampai keluar darahnya sampai 20 hari misalnya ya. Oke. Paham ya? Dari pertama kali haid langsung keluarnya lebih dari 15 hari, berarti 20 hari contohnya misalnya. Berarti langsung istihadah dia. Ya, istihadah. Lah, untuk membedakan darah kuat darah lemah, ya, pelan-pelan ya. Darah kuat itu kita bisa mencirikan dengan 3 ciri. Pertama dari warnanya yang paling pekat itu berarti lebih kuat. Ya, warnanya hitam misalnya darahnya. Yang kedua misalnya baunya bacin, baunya busuk, berarti ini sifat yang kedua nih. Yang ketiga yaitu kekentalan darahnya, hitam, baunya busuk, kental, berarti ini 3 kekuatan nih, darahnya kuat. Misalnya ada darah hitam, encer, bacin, berarti yang kuatnya cuma 2 kan, hitam dan bacin. Terus dia encer. Berarti kalau ada antara darah hitam, bacin, kemudian kental, habis itu diseling, setelah itu merah, bacin, kental, maka yang dianggap darah lemah adalah yang tadi, merah, bacin, kental, karena sifatnya kalah dengan yang 3 ini, hitam, bacin, kental, gitu. Atau contohnya gini, hitam, encer, tidak kental, hitam, encer, tidak bacin. Kemudian yang satu lagi darahnya merah, kental, bacin. Mana yang kuat? Yang ini, merah, kental, bacin, karena dia ada 2 yang kuatnya, yaitu bacin, bau busuk, kemudian ama kental, walaupun secara warna kalah. Oh, ini hitam tapi dia tidak bau ya, kemudian tidak kental, berarti dia cuma mempunyai darah kuatnya itu cuma 1. Kalau ini 2, berarti yang dianggap darah kuat itu yang ini, yang merah, kental, bau busuk. Oke, itu darah kuat, kita anggapnya begitu ya, dari warna, kekentalan sama baunya. Ini ada orang dia itu baru pertama kali haid tapi dia mumaizah. Ya, mumaizah berarti dia darahnya kuatnya tidak boleh kurang dari 24 jam. Ya, kemudian darah kuatnya tidak lebih dari 15 hari. Darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Kemudian darah lemah yang lebih dari 15 hari tapi tidak boleh itu diselingi dengan darah kuat. Contoh di sini. Seorang keluar darah ya selama ya di sini sebutkan selama 20 hari. 20 hari. Hari pertama sampai ke-7 darahnya kuat. Hari pertama sampai ke-7 darahnya kuat. Hari ke-8 sampai 13 ya. Jadi keluar darah 20 hari. 7 hari pertama darahnya kuat. Ya, kemudian 13 hari kemudian darahnya lemah. Ya. 7 hari darahnya kuat. 13 hari darahnya lemah, berarti 20 hari keluar darah. Mana yang haid? Maka yang haid itu hanya 7 hari saja. Yang 13 hari setelahnya itu namanya istihadah. Sehingga kalau dia tidak sholat, maka harus dikodok semuanya yang 13 hari. Syaratnya dia pertama kali haid. Baru pertama kali haid ini. Jadi dia namanya mubtadi'ah mumaizah. Mubtadi'ah baru pertama kali haid, tapi dia mumaizah. Kan mumaizah syaratnya darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Dia 3 hari, berarti sudah lebih dari 24 jam. Darah kuat tidak lebih dari 15 hari. Ya, berarti dia masuk. Karena apa? Dia 7 hari, tidak melebihi 15 hari, tidak kurang daripada 24 jam. Kemudian darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Ya, darah lemah tidak boleh, darah lemah plus ya, plus berhentinya darah tidak boleh kurang dari 15 hari. Dia darah lemahnya memang 13 hari ini, tapi kan setelah itu berhenti, enggak keluar darah lagi. Berarti dihitung semua tuh. Keluar darahnya lemah 13 hari plus ditambah lagi tidak keluar darah. Itu kalau itu dianggap 15 hari, maka itu berarti dia namanya mumayyizah. Paham ya? Jadi darah lemah tidak kurang dari 15 hari,
tidak kurang ya. Plus nanti ditambah dengan tidak keluar darah lagi, berarti udah dianggap lebih dari 15 hari, karena itu darah lemah plus tidak keluar darah itu semua dihitung sebagai istihadah ya. Paham ya? Jadi dia keluar 20 hari, 7 kuat, 13 lemah plus enggak keluar darah lagi. Berarti dia itu istihadahnya ya cuman 13 hari. Yang pertama itu adalah yang 7 hari pertama haid karena kuat. Kemudian contoh lagi, dia keluar darah selama ya 11 hari lemah, 13 hari ya, 13 hari kuat. Ya. Jadi darahnya itu keluar 11 hari lemah, 13 hari 13 hari kuat. Ya. Jadi 11 hari lemah, 13 hari kuat ya. Jadi keluar darah terus ya, yang lemah itu 11 hari ya, kemudian itu ya darah itu 11 hari, kemudian 13 hari kuat, maka yang 11 hari ini namanya istihadah ya, paham ya? Lemah 13 hari darahnya kuat, berarti namanya yang 11 hari ini itu kalau dia tidak sholat maka wajib qada ya. Kemudian yang 13 hari baru dianggap haid ya. Ini contohnya mubtadi'ah mumayyizah ya, yaitu perempuan yang baru pertama kali haid, kemudian dia itu dia itu langsung kena istihadah ya, tapi dia bisa membedakan darahnya. Satu, darahnya ya darah kuat tidak kurang dari 24 jam. Kemudian darah kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam, baru 13 hari kan. Kemudian darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam ya. Syarat 3 ini hanya bagi wanita yang darahnya terus menerus ya. Catatan ya. Darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari, tapi ini bagi yang darahnya tidak berhenti-berhenti. Ya kalau darahnya berhenti ya udah itu darah lemah, dihitung dari istihadah. Paham ya? Jadi syarat tamyiz itu 4, kita ulang lagi. 1, darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Darah kuat tidak boleh lebih dari 15 hari. Darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari, tapi darahnya nambung terus, tidak berhenti-berhenti. Kalau berhenti maka tidak harus dengan syarat itu ya. Kemudian keempat, darah lemah itu memang di atas 15 hari, tapi dia diselingi darah kuat. Misalnya 5 hari darah lemah, darah kuat 10 hari, terus lemah lagi, maka itu namanya nanti ghair mumayyizah. Nanti hukumnya berbeda ya. Kalau dia mumayyizah ya bisa membedakan, maka haidnya itu hanya yang dihitung yang darah kuat. Sedangkan yang darah lemah itu namanya istihadah, baik darah lemahnya duluan atau belakangan. Kalau darah lemahnya duluan tadi dicontohkan, darah lemah keluar 11 hari, darah kuat keluar 13 hari. Ya, darah kuat. Maka berarti istihadah dulu baru haid. Ya, berarti 11 hari yang dia tinggalkan enggak sholat karena dia nyangkanya masih haid, itu harus diqada semua. Ya, darah yang 13 itu baru dianggap haid. Atau darah kuatnya duluan. Contohnya tadi 3 hari dia keluar darah kuat, setelah itu ya 13 hari, ya 7 hari darah kuat, 17 hari darah lemah misalnya. Ya, 13 hari darah kuat misalnya, atau anggaplah 7 hari darah kuat, baru darah lemahnya 13 hari. Kan berarti lebih dari 15 hari, berarti ini masuk istihadah kan? Karena syaratnya istihadah harus 15 hari keluar darah terus di atas 15 hari. Maka karena yang 7 hari pertama kuat, setelah itu 13 hari darah lemah, maka yang dihukumin haid itu hanya hari pertama selama 7 hari. Setelah itu namanya istihadah. Kalau yang kedua contohnya 11 hari darah lemah dulu, setelah itu baru darah kuat 13 hari. Maka yang dihukumi istihadah ya darahnya darah penyakit dianggapnya 11 hari pertama, sedangkan 13 hari setelahnya namanya haid. Paham ya? Yang kedua,
Ya. Ya, itu namanya mubtadi'ah mumayyizah ya. Syaratnya karena mubtadi'ah mumayyizah itu darahnya itu darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam, darah lemah tidak boleh melebihi 15 hari. Ini yang kedua, yaitu ada orang baru pertama kali haid langsung terjangkit istihadah. Ya, tapi dia tidak memenuhi syarat mumayyizah, maka dipanggilnya ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah perempuan yang baru pertama kali haid, kemudian ghairu mumayyizah tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, ya. Tidak bisa membedakan darah kuat darah lemah. Contohnya satu, ya, contohnya satu sini. Keluar darah 30 hari. Semua sifatnya sama, ya. Semua sifatnya sama. Kuat lemahnya enggak ketahuan. Ya, semua sifatnya sama. Maka ini namanya ghairu mumayyizah. Karena mana yang kuat mana yang lemah enggak bisa dideteksi. Kan syaratnya kuatnya tidak boleh kurang dari 24 jam, ya, kemudian kuatnya itu tidak boleh melebihi 15 hari. Ini 30 hari keluar darah semuanya sama. Lah orang yang kasus seperti ini tidak bisa membedakan darahnya, maka dia dihukumi haidnya hanya hari pertama. Haidnya cuma hari pertama. Sedangkan hari kedua sampai 30 namanya istihadah. Ya, namanya istihadah. Paham ya? 30 hari keluar darah terus. Ya. Tidak bisa membedakan mana kuat darah mana lemah karena sifatnya sama misalnya. Maka yang dihukumi haid cuma 1 hari saja, selebihnya yaitu 29 hari ini namanya istihadah. Sehingga kalau dia tidak sholat itu dikodok semua sholatnya, ya, karena dianggap udah suci. Ini bagi perempuan tapi yang baru pertama kali haid, belum punya siklus. Ya, ini dua. Satu tadi mubtadi'ah mumayyizah, yang kedua ini namanya mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Contoh yang kedua, keluar darah, ya, 23 jam kuat, ya, kemudian 29 hari berikutnya keluar darahnya lemah terus, ya, keluar darah 23 jam kuat, kemudian setelah itu lemah selama 29 hari, ya, berarti dia itu 30 hari kurang 1 jam keluar darahnya, ya, anggap gitu ya. Maka dia tidak memenuhi syarat juga nih, karena tadi kan syaratnya apa? Darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam, ya. Ini kan baru 23 kurang 1 jam. Itu kalau 23 jam atau 24 jam itu terus-terusan keluar darah selama 24 jam atau ada mungkin sejam berhenti? Itu ya bisa juga dihitung. Misalnya 1 jam berhenti, dihitung ini kuat apa lemah, gitu. Itu kalau bisa keluar itu memang terus-terusan dikit-dikit atau banyak? Perempuan yang namanya keluar darah itu tidak harus ngocor, tapi ambil kapas periksa itu masih ada darahnya, itu dianggap masih keluar. Yang namanya tidak keluar berhenti itu kalau dicolok di kapas itu warnanya sama dengan warna kapas, berarti udah berhenti. Berarti nggak harus sekali, tapi bukan, di dalam bagian itu masih ada darahnya. Dan itu juga nanti untuk menentukan sucinya begitu. Kalau perempuan, ya, ketika dia udah suci nih, udah nggak keluar darah, diperiksa dulu. Kalau dia masih kuning-kuning itu masih haid, belum boleh dia mandi. Nanti dulu sampai ketika dia colok itu sudah warna kapas sama dengan warna beningnya itu sama dengan warna kapas, baru dia suci. Ya. Jadi kadang orang nggak paham. Pahamnya kalau udah berhenti berarti suci, mandi dia. Padahal kalau dicolok masih coklat. Itu salah, itu masih haid. Jadi, ini paham ya? Jadi ada orang keluar darah contohnya 23 jam. Kuat, betul-betul kuat, hitam, kental, bau. Kemudian setelah itu lemah, warnanya kuning gitu. Misalnya warnanya atau merah lah. Merah terus encer lagi. Selama 29 hari, maka sama ini. Karena tidak memenuhi syarat, haidnya berapa hari? Haidnya cuma 1 hari. Setelah itu 29 hari, ya, itu namanya istihadah. Yang contoh yang ketiga, ada orang keluar darah 16 hari kuat. Setelah itu lemah 9 hari. 16 hari kuat, lemah 9 hari. Berarti melebihi. Kan syaratnya darah kuat tidak boleh melebihi daripada
15 hari. Berarti ini haidnya cuma 1 hari juga sama. Berarti hari kedua sampai 16 itu plus tambah 9 hari semuanya istihadah. Ini namanya mubtadi'ah ghairu mumayyizah karena tidak memenuhi syarat, yaitu itu contoh haid yang kedua. Ada lagi contoh haid yang ketiga, namanya muqtadah mumayyizah. Paham? Muqtadah yaitu perempuan yang sudah pernah haid, sudah punya siklus dan dia memenuhi syarat mumayyizah. Memenuhi syarat mumayyizah tadi, yang tadi syaratnya darah kuat tidak boleh ya kurang dari 24 jam, darah kuat tidak boleh melebihi daripada 15 hari. Darah lemah ya, yang kalau keluar darahnya terus menerus tidak berhenti tidak boleh kurang daripada 15 hari. Dia darah kuat, darah lemah lebih dari 15 hari tapi diselingi-selingi, enggak terus. Ini namanya langsung ghair mumayyizah. Kalau ghair mumayyizah nanti ada hitungannya. Lihat, ada perempuan yang sudah pernah haid, yang punya siklus, misalnya dia biasa haid 7-8 hari begitu. Tiba-tiba langsung dia kena istihadah. Selama 20 hari dia keluar darah. Ya, maka hukumnya ini perempuan yang udah pernah haid kemudian akhirnya terjangkit istihadah tapi mumayyizah, yaitu dia memenuhi syarat tadi, darah kuat tidak boleh kurang daripada 24 jam, darah kuat tidak boleh melebihi 15 hari, maka dia kembali hukumnya seperti mubtadi'ah mumayyizah. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang udah pernah haid tapi dia akhirnya kena istihadah, dia balik lagi kepada permulaan, yaitu seperti orang yang baru pertama kali haid. Maksudnya yang dihukumi haid hanya darah kuat, darah lemahnya dihukumi istihadah walaupun dia udah punya siklus. Ya, misalnya dia keluar 20 hari darah atau 30 hari. Ya. Darah pertama ya sampai 15 hari ya, 30 hari misalnya. Darah pertama sampai 14 hari darah lemah. Ya udah salah. 30 hari keluar darah. Darah pertama sampai 20 hari lemah. Misalnya. Darah pertama sampai 20 hari lemah. Setelah itu ya darah 21 sampai ke 30 kuat. Darah 1 sampai 20 lemah, 21 sampai 30 kuat. Maka yang dihukum haid hari ke-21 sampai hari ke-30. Sedangkan 1 sampai ke-20 namanya istihadah. Paham? 1 karena dia apa? 1 dia melebihi 24 jam darah kuatnya tadi. Ini darah kuatnya 10 hari berarti kan lebih dari 24 jam. Kedua, darah kuatnya itu tidak melebihi 15 hari. Itu namanya muqtadah mumayyizah. Perempuan yang sudah pernah haid tapi dia bisa membedakan mana kuat mana lemah. Paham ya? Yang keempat yaitu istihadahnya muqtadah ghairu mumayyizah zakirah li'adatiha wa qadran wa waqtan. Perempuan yang pernah haid, punya siklus haid tapi dia tidak bisa membedakan darahnya yang mana yang kuat, yang mana yang lemah. Tapi dia tahu ya qadran wa waqtan. Biasa siklus haidnya dia dan waktunya dia tahu. Ya. Contohnya ada orang biasa haid ya, biasa haid 7-8. Siklusnya begitu. Misalnya ada orang udah pernah haidnya itu, siklusnya dia tahu nih. 7-8 berarti kalau habis 7 nanti berikutnya 8 misalnya. Atau misalnya haidnya itu dia itu misalnya 3 kali, biasanya 3 bulan itu berubah 7-8-9, nanti balik lagi 7-8-9. Jadi siklusnya gitu 7-8-9. Ini tahu kalau bulan ini habis 7, bulan depan pasti 8, bulan besok pasti 9, begitu terus. Setelah bulan ke 1 tahun dia berjalan begitu, tiba-tiba dia istihadah, keluar darah 30 hari misalnya, keluar darah 30 hari, tapi darah kuatnya itu cuman baru keluar 12 jam. Ya, 12 jam darah kuat, habis itu selama 30 hari itu darahnya lemah semua. Ya.
13 jam darah 12 jam darah kuat, setelah itu lemah terus sampai 30 hari. Maka kalau dia pernah haid, dia punya siklus, ya dia tahu siklusnya, maka dia ngitungnya pakai siklus kalau begini. Kalau tadi kan yang ketiga contohnya, dia pernah haid, kena istihadah, tapi darah kuat darah lemahnya itu memenuhi syarat mumaizah tadi. Apa mumaizah? Balik lagi. Satu syaratnya, ya, darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Kedua, darah kuat tidak boleh melebihi 15 hari. Tiga, darah lemah tidak boleh 15 hari kurang. Tapi dengan syarat kalau darahnya terus menerus, yang tidak berhenti. Yang ketiga, keempat, darah lemah memang 15 hari tapi diseling-selingi. Itu langsung kalau satu syarat ini tidak terpenuhi namanya ghair mumaizah. Sama, ketika ada orang keluar darah 30 hari tapi darah yang 12 jam itu kuat, setelah itu lemah terus sampai 30 hari. Maka ini masuk kepada ghairu mumaizah namanya. Mu'tadah ghairu mumaizah, pernah haid, punya siklus haid, dia tidak bisa membedakan darah haid karena tidak memenuhi 4 syarat tadi, ya. Tapi dia tahu biasanya haidnya, siklusnya tahu. Misalnya dia 7, 8, 9. Lah, ini dia cari. Oh, ini waktunya yang 7 apa 8 apa 9. Kalau ini pas yang bulan ketiga, berarti ini harus 9 hari ini saya haid. Biasanya, maka haidnya 9 hari, setelah itu baru istihadah. Paham ya? 30 hari keluar darah. Hari pertama itu cuma 12 jam kuat, setelah itu lemah semua, ya. Maka dia kalau dia itu ini makanya dicatat ya. Ini siklus saya 9 hari. Biasanya suci saya ini nanti asar. Berarti nanti dia sekitar asar, sekitar jam 4 jam 5 saya suci. Berarti asar dia mandi, udah sholat. Ya. Kalau dia udah 15 hari keluar darah terus, ya berarti udah istihadah, ini jelas. Berarti udah 16 hari nih. Hitung-hitung biasanya saya kalau begini, ya, itu waktunya saya waktunya sucinya itu habis asar. Ya, gitu. Berarti kemarin yang udah ditinggalin tuh, ya kan biasa 9 hari dia biasa itu 9 hari. Kemudian keluar darah sampai 30 hari. Kan biasanya udah 15 udah tahu nih. Berarti saya waktunya istihadah. Berarti dia itu dia mandi hari ke-16 ya. Karena kan tadinya dia nungguin, ternyata darahnya keluar terus. Berarti dia mandi, kemudian biasa dia keluar 9 hari darah, berarti dia mengkodok sholatnya dari mulai hari ke-9 tersebut asar misalnya. Terus sampai 30 hari dia sholat aja dah. Paham? Karena dia sudah punya siklus. Ya, paham? Kalau dia punya siklus tapi dia bisa membedakan darah, balik kepada contoh yang pertama. Itu seperti mubtadi'ah mumaizah. Jadi dia itu hanya melihat mana darah yang kuat itu dianggap haid, yang lemah dianggap istihadah. Tapi ini dia tidak bisa. Ya tadi contohnya dia 30 hari keluar darah, kemudian baru 12 jam kuat, setelah itu lemah semua. Maka dia itu menyamakan dengan siklus biasanya haid. Kalau biasa bulan ini bulan yang biasanya saya 9 hari, berarti haidnya 9 hari. Yang lainnya istihadah berarti, ya. Kalau dia setelah 9 hari yang dia tinggalkan sholat, berarti harus diqodok semua. Paham ya? Contohnya lagi, ya, biar jelas. Ya, mu'tadah ghair mumaizah contohnya. Keluar darah 30 hari. Tapi ya, darah kuatnya itu sampai 17 hari. Setelah itu darah lemah. Ya, sampai hari ke-30. Keluar darah 30 hari ini, 17 harinya kuat. Setelah itu hari ke-18 sampai selesai itu lemah. Ya, berarti dia tidak memenuhi syarat. Apa syarat kedua? Yaitu darah kuat tidak boleh melebihi 15 hari. Maka kalau seperti ini namanya ghairu mumaizah, dia melihat siklus haidnya. Oh, ini biasanya kalau saya begini, saya itu biasanya 7 hari haidnya. Berarti yang dianggap haid cuma 7 hari. Paham ya? Paham? Yang kelima contohnya, dia itu lupa, ya, ghairu mumaizah, tapi nasia, dia lupa kapan waktu kodronnya itu, ukurannya itu dia lupa. Misalnya gini, dia biasa haid itu siklusnya itu 5, 6, 7 misalnya. Setiap bulan begitu gantian. Hari ini bulan ini 5, bulan depan 6, bulan depan 7. Ya, kemudian gini, karena dia nggak hitung-hitung, dia biasa nggak istihadah dia.
keluar darahnya sampai 30 hari. Ya, keluar darah sampai 30 hari. Kemudian darah yang lemah itu, ya darah yang kuat itu melebihi 15 hari, ya 20 hari misalnya. 20 hari keluar darah kuat, setelah itu baru lemah 10 hari. Ya, dia bingung, wah berarti ini langsung masuk ke ghair mumayyizah nih. Karena melebihi 15 hari darah kuat. Lah, tapi dia lupa, aduh ini giliran yang 7, giliran yang 5, 6 apa 7 nih, dia lupa. Kalau yang tadi kan dia ingat, oh ini giliran 9 nih. Dia lupa ini 5, 6 apa 7. Lah dia mandinya 3 kali orang ini. Setelah hari ke-6 setelah hari ke-5 dia mandi, sholat, nanti besoknya lagi dia mandi. Setelah hari ke-6 ya, besoknya lagi mandi lagi. Maksudnya apa? Maksudnya dia dianggap haidnya itu bisa 6, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Ya, berarti dia itu apa? Ya, berarti dia mengkodok sholat yang dari 5, sholatnya 6, sholatnya 7. Kenapa? Karena dia bisa saja terjadinya itu, dia itu bisa ini giliran yang ke-6 atau yang ke-5 bisa ke-7 karena dia lupa. Enggak dicatat. Ya, dia tahu bahwa dia siklus haidnya itu biasanya 5, 6, 7. Tapi dia tidak catat. Sehingga akhirnya dia lupa. Maka dia itu dianggap haidnya bisa 5 selesai, bisa 6, bisa 7. Maka nanti mengkodonya itu, yang itu dikodok, yang 6 juga dikodok, yang 7 dikodok. Dan biasanya perempuan ini enggak langsung mandi, dia biasanya nunggu sampai 15 hari dulu darahnya. Ya, setelah 15 hari, oh ternyata istihadah saya. Wah, saya catat, oh ternyata darah kuatnya sampai 20 hari. Ya, berarti itu ketika itu dia itu namanya ghair mumayyizah, maka dia mengganti sholat-sholatnya dulu tuh. Yang setelah ke-5, setelah ke-6, setelah ke-7 juga diganti. Kenapa? Karena dia lupa ya kapan ini giliran haid. Kalau dia tahu oh ini jatahnya 9, berarti yang diganti hanya setelah hari ke-9 kan. Karena dia lupa, ya semuanya jadi ganti. Atau ya contoh yang berikutnya, dia siklus haidnya berantakan, kadang 6, kadang 7, kadang 8, pokoknya enggak teratur. Ya. Jadi enggak bisa ketahuan nih. Ada orang yang siklusnya jelas 5, 6, 7 atau 7, 8, 9, 7, 8, 9 misalnya. Atau 7, 8, 7, 8, 7, 8 begitu terus. Dia enggak ketahuan. Karena dia kadang 10 hari, tiba-tiba langsung bulan depan 5 hari. Ya, bulan depan lagi ya 7 hari. Jadi enggak punya siklus jelas. Tapi dia kena istihadah. Setelah kena istihadah ternyata ghair mumayyizah. Darah kuatnya misalnya lebih dari 15 hari, 20 hari lah Pak. Ya sampai 30 hari ya, 20 hari darah kuat, 10 hari darah lemah. Maka dia ngambil terakhir kali haid. Terakhir kali haid saya itu kemarin suci setelah 7 hari. Oh berarti saya dianggap sucinya 7 hari, mengikuti terakhir haid karena dia nggak punya siklus. Misalnya dia TK di bulan 1 7, bulan 2 8, bulan 3 10, bulan 4 5. Nah, dia ngambil yang terakhir 5 itu. Iya. Tapi dia ngeliat dulu itu apakah emang nggak ada siklus kan kadang dia 4 bulan. Udah hari ke-5 masih keluar sampai hari ke-15 keluar, iya. Berarti dia ngitungnya yang 5. Yang 5. Paham ya? Itu ya. Tapi syaratnya apa? Yang contoh-contoh ini semuanya ghair mumayyizah. Darahnya itu melebihi daripada tadi, melebihi syarat mumayyizah atau kurang. Syarat mumayyizah apa? 1, tidak boleh kurang dari 24 jam. Tidak boleh lebih daripada 15 hari, darah lemah yang terus-menerus tapi syaratnya. Itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Kemudian darah lemah memang 15 hari tapi ternyata seling-seling enggak langsung derek. Maka kalau ghair mumayyizah ini ya, dia udah pernah haid, ya dia pernah haid, tiba-tiba dia ghair mumayyizah, maka dia menghitung dengan siklus haid biasanya, pakai siklus haid biasa. Kalau biasanya dia emang saya rutin pokoknya tiap bulan 7 hari, ya berarti siklus haidnya emang 7 hari terus. Oh saya biasanya berganti tiap bulan, 7 8 7 8, atau berganti setiap 5 bulan 7 8 9 10, balik lagi 7 8 9 10. Ya tinggal dihitung dia mana siklusnya tuh. Kalau siklusnya nih siklus yang pas 7, ya berarti dia dianggap 7 hari doang haidnya. Setelah itu berarti dia mengkodok semua sholatnya. Udah lewat berapa hari? Iya. Itu yang dikodok. Iya, yang itu. Tapi ada orang emang tidak punya siklus.
Enggak jelas, 7, 8, kadang 9, kadang 10, kadang sampai 15, kadang 1 hari. Waduh, maka dia menghitung dari haid yang terakhir. Oh, kemarin haid terakhir itu 1 hari. Berarti dia itu apa ya? Saya haidnya 1 hari ya, kemarin 1 hari, bulan kemarin. Berarti yang lainnya istihadah semua. Oh, bulan kemarin haidnya saya 5 hari. Berarti ya dia ngikut 5 hari. Ini tapi catatannya ketika perempuan itu ghairu mumayyizah. Karena kalau dia mumayyizah, maka kembali lagi hukum semula, yaitu dia hanya menghukumi haid yang darah kuat saja, sedangkan darah lemah itu dihukumi sebagai istihadah, ya. Wallahu a'lam, ya. Gitu. Ini penting juga buku ini. Itu semua udah selesai itu permasalahannya. Tapi nanti ada memang permasalahan kayak ada orang gila misalnya, dia lupa semuanya, qadronnya lupa, biasanya lupa, terus mau ghair mumayyizah, ini agak susah nih, ya. Itu tapi tidak umum terjadi. Ya. Secara umum orang tuh tahu siklusnya, ya. Secara umum tahu siklusnya, tapi dia lupa kapan siklusnya itu yang harus diberlakukan. Paling begitu. Ya, paham ini 5 ini ya. Pertama tadi mubtadi'ah mumayyizah, orang baru pertama kali haid tapi sudah tahu, ya, sudah bisa membedakan darah kuat darah lemah yang tadi syarat yang 4 tadi saya sebutkan, ya, maka hukumnya itu hanya darah kuat yang haid, darah lemah tidak haid. Yang kedua itu mubtadi'ah ghair mumayyizah. Perempuan baru pertama kali haid langsung istihadah, 30 hari keluar, ya, darahnya sama semua misalnya, lemah semua atau kuat semua misalnya, maka yang dihukumi haid hari pertama, setelahnya itu semuanya istihadah. Yang ketiga muqtada mumayyizah, orang udah punya siklus haid, udah pernah haid, ya, dan dia bisa membedakan darah kuat darah lemah, maka dia ini dihukumi haid yang kuat saja, yang lemah itu dianggap istihadah. Yang keempat muqtada ghairu mumayyizah, perempuan yang sudah pernah haid, ya, sudah punya siklus haid, tiba-tiba langsung kena istihadah dan dia tidak memenuhi syarat mumayyizah, maka dia menghitung haidnya itu sesuai dengan biasanya dia haid siklusnya itu. Ya, misalnya biasa 7 hari, 8 hari, oh ini waktunya ke-7, berarti saya haidnya 7 hari, setelah itu semuanya istihadah. Yang kelima, ya, muqtada ghairu mumayyizah, biasa haid dia tapi haid kena istihadah, ya, biasa haid kena istihadah, kemudian darahnya tidak bisa dibedakan antara kuat dan lemah, ya, ghairu mumayyizah, tidak memenuhi syarat mumayyizah tadi, maka, ya, dia lupa ya siklusnya, ini yang keempat, yang kelima apa keenam misalnya, maka dia itu dianggap, ya, 4, 5 dan 6 semuanya jadinya, ya, karena dia lupa kadarnya, ya, paham ya. Yang ke-6, ya, yang ke-6 dia tidak, siklus haidnya berantakan, ya, jadi nggak bisa rutin 7, tiba-tiba 15, tiba-tiba 3 hari, tiba-tiba 5 hari, ya begitu, maka kemudian dia dapat haidnya yang ghairu mumayyizah. Maka orang seperti ini, ya, dia itu mengikuti haidnya itu sama haid yang terakhir. Kalau haid yang terakhir dia 15 hari haidnya, berarti haidnya itu 15 hari, setelah itu istihadah darah yang keluar, ya. Wallahu a'lam. Sampai di sini udah semua permasalahan haid udah semua. Ada yang tanya, boleh? Ini ada kasus, jadi dia mensnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Enggak, jangan mensnya, keluar darah gitu. Ya, 6 hari. Terus 6 hari keluar darah. Ya. Terus dia ngeflek itu masih dianggap darah juga. Iya, dianggap darah, masih ngeflek itu masih dianggap keluar darah. Dia bercak gitu kan. Nah, ngefleknya 4 hari. Ya. Berarti itu 2, 3, 4, 5, 6 tambah 4 10. Ya, 10. Habis itu puasa deh. Iya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. 8 hari bersih berarti. Iya. Terus habis itu keluar lagi 2 hari banyak itu. Ya. Jadi begini. Dia berarti keluar hari, dia semua sama ngeplek dianggap keluar berapa hari itu? 10 hari plus ngepleknya, ya. Ya, setelah itu berhentinya berapa hari? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hari berhenti. 8 hari. Setelah itu keluar Darah lagi banyak lagi. banyak lagi, ya. Siklusnya gimana belum. Iya.
Kemudian jadi dia 8 hari pertama keluar darah. 10 hari pertama keluar darah. Kemudian setelah itu 8 hari bersih. 8 hari bersih, tapi habis itu keluar hari ke-9 keluar darah lagi. Berarti kan dia kalau minimal suci kan harus 15 hari. Dia baru 8 hari udah keluar darah lagi, ya. Maka dihitung yang mana yang kuat, yang mana yang lemah. Bisa enggak dia membedakan? Ya kan? Berarti kan 10 hari keluar darah nih. Kemudian 8 hari bersih, ya. Kemudian setelah itu keluar darah lagi, ya kan? Berarti kan itu masih 30 hari lah, hitungannya masih 1 bulan ya, masih lingkup 1 bulan. Mana bisa nggak dia bisa tahu nggak mana yang darah kuat, mana darah lemah? Misalnya hari pertama itu yang berapa hari itu? 10 hari itu yang lemah sama yang kuat itu bisa dibedakan. Setelah itu deres lagi. Ya, deres lagi, ya. Karena jarak 10 hari, 8 hari itu kan udah melebihi batas waktunya haid. Ya kan? Karena haid itu kan, kalau haid itu hitungannya tidak boleh melebihi 15 hari. Ketika orang keluar darah 1 sampai 10 keluar darah. Kemudian berhenti ini belum tentu suci nih. Biasa aja bisa berhenti dulu sebentar, habis itu keluar darah lagi, belum tentu suci. Harus ya sampai 15 hari biar dulu patokannya. Jadi 8 hari berarti kan udah melebihi 15 hari itu. Iya, melebihi 15 hari berarti melebihi batas maksimal haid. Ya, tapi baru 8 hari dianggap suci, udah keluar darah lagi. Ya, udah keluar darah lagi, terus lagi. Ya, maka itu dan karena itu masih lingkup 30 hari, maka dia harus lihat dari semua darah itu yang mana yang kuat, mana yang lemah. Kalau dia bisa, oh ternyata kuatnya 10 hari doang, yang lain lemah, maka nanti haidnya itu cuman 10 hari. Ya, begitu. Jadi contohnya tadi berapa? Hari pertama sampai ke-5. Sampai ke-6. Hari pertama sampai ke-6 misalnya kuat lah. Setelah itu darah lemah. Darah lemah berapa hari tadi? 4 hari plek. Setelah 4 hari, 8 hari darah berhenti. Ya, 4 tambah 8 berapa? 12. Berarti kan kalau dibilang itu suci pun enggak suci. Misalnya anggaplah itu 1 sampai 6 hari anggaplah darah kuat misalnya. Haid. Kemudian setelah itu dianggap suci darah pleknya itu sampai ke berapa hari? 4 hari. 4 hari darah dianggap suci, anggap suci dulu. Tambah 8 sucinya. Berarti 12. 12 itu kan belum memenuhi syarat mumaizah. Ya karena setelah dia berhenti haid keluar darah lagi. Ya kan? Jadi kan tadi keluar darah berhenti 8 hari. Kalau dianggap itu 8 hari suci ditambah plek itu tidak mencapai 15 hari minimal suci, ya, maka orang ini namanya ghair mumaizah. Karena ghair mumaizah apa syaratnya? 1, darah kuat, ya, darah kuat tidak boleh kurang daripada 24 jam. Darah kuat tidak boleh tidak boleh melebihi 15 hari. Ya. Kemudian darah lemah plus berhentinya ya dengan keluar darah terus itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Lah ini 12 hari kan udah keluar darah lagi. Maka ini namanya mu'tada ghair mumayyizah. Karena syarat yang ketiga tidak terpenuhi apa? Kalau dia dari plek plus tidak keluar darah, ya, tidak keluar darah, habis itu keluar darah lagi, ya, itu ternyata dia plek dan sucinya itu tidak sampai 15 hari, kan harus 15 hari, berarti dia ghairu mumayyizah. Kalau begitu gimana? Nanti haidnya itu dia siklusnya itu dia dihitung. Ya, ngikuti siklusnya. Dia perjatahnya bulan itu. Iya, harus berapa? Yang lainnya udah dianggap istihadah. Karena dia tidak memenuhi syarat yang ketiga tadi. Ya, mumayyizah itu syarat yang ketiga apa? Darah yang lemah plus berhentinya, ya. Setelah itu kan keluar darah lagi, ya. Darah lemah plus berhentinya yang plek itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Kalau itu kurang dari 15 hari berarti pleknya 4 hari ya.
terus kemudian dianggap sucinya 8 hari, setelah itu keluar darah deras lagi kan. Nah, berarti kan baru berapa hari? Baru 12 hari. Sedangkan dia harusnya itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Suci itu dianggap tidak boleh, suci itu kurang dari 15 hari. Kalau suci kurang dari 15 hari udah keluar darah lagi, berarti namanya ini istihadah udah. Keluar dari istihadah, ya, dan tidak memenuhi syarat tadi, ya. Syarat yang pertama sudah terpenuhi, melebihi 24 jam. Syarat kedua terpenuhi, yaitu darah kuat tidak melebihi 15 hari. Tapi syarat ketiga tidak terpenuhi. Apa itu? Ya, antara bersihnya tidak keluar darah lagi plus keluar darah lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Kalau ini kan kurang 15 hari. Ya kan? Baru 12 hari kan? Udah keluar darah deras lagi, kuat lagi nih. Pertama kuat, berhenti plek itu lemah, ya, kemudian berhenti sama sekali 8 hari, kemudian keluar darah kuat lagi, anggaplah. Berarti dia tidak memenuhi syarat yang ketiga, yaitu darah lemah plus berhentinya, karena berhenti dan keluar darah itu masih dihitung, ya, darah lemah berhenti keluar darah lagi, itu darah lemah dan berhentinya tidak boleh kurang dari 15 hari. Darah lemah dan berhentinya itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari udah berarti dia fix, dia istihadah, namanya ghairu mumayyizah, ya, dan dia udah biasa haid, udah mu'tadah namanya. Maka haidnya itu dilihat daripada siklusnya dia, enggak lagi ngelihat daripada mana yang lemah mana yang kuat. Ya, tidak melihat mana yang kuat, mana yang lemah, tapi haidnya itu dihitung daripada siklus, karena dia tidak memenuhi syarat yang ketiga, yaitu darah lemah, ya, yang habis itu keluar darah terus, darah lemah plus tidak keluar darah dan keluar darah lagi itu, ya, darah lemah dan berhentinya itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Kalau itu baru 12 hari. Lemah plus berhenti itu baru 12 hari, udah keluar kuat lagi darahnya. Itu dia cek Siklus. Kalau dia mau punya siklus Terakhir dia haid, ya, bulan terakhir yang kemarin. Paham ya? Lagi? Konsultasi gitu. Ustaz. Iya, gimana? Tadi kan syarat darah kuat itu kan tidak melebihi dari 15 hari. Iya. Darah lemah harus di atas 15 hari. Kurang. Darah lemah ya. Ya, Tapi kalau yang berturut-terus ya, yang maksudnya darahnya antara darah lemah berhenti dan keluar darah lagi itu terus, maka nanti darah lemah plus berhentinya tidak boleh kurang. Keluar refleks, pokoknya keluar darah sampai lebih dari 15 hari kan itu. Iya, iya. Nanti baru dilihat nih mana darah kuat, mana darah lemah kan itu. Iya. Kalau yang darah kuat kan tidak lebih dari 15 hari. Iya. Kalau dia terus nyambung sampai lebih dari 15 hari, Iya. kan dianggap darah lemah nih. Iya. Bisa dilihat kan darah Iya. kuatnya berapa hari, darah lemahnya berapa hari gitu. Iya. Yang saya pertanyaan yang hari ke-15 itu masuk mana ya? Hari ke-15 masih keluar darah enggak? Misal contoh gini, dia keluar darah nih. Selama berapa hari? Hari ke-15. Hari 15. Kalau tadi pertama saya kasih contoh. Kalau perempuan keluar darah 15 hari maksimal, mau kuat mau lemah, maka semuanya haid. Paham ya? Mau plek, mau enggak plek sama. 15 hari ya. Pokoknya maksimal. Tapi ini yang jadi masalah istihadah, kalau dia keluar darahnya melebihi 15 hari, baru kita bermasalah yang tadi itu. Kalau perempuan itu melebihi 15 hari itu keluar darah, ya berarti bermasalah tuh. Atau dia berhenti dan keluar darah lagi dan berhenti keluar darah lagi, itu melebihi 15 hari. Jadi contohnya tuh haid, ya pertama keluar darah yang kuat berapa? 6 hari. Kemudian plek 4 hari, itu berapa tuh? 6 tambah 4 10. Kemudian berhentinya 8 hari. Berarti udah berapa? 18 hari. Keluar darah kuat lagi. Berarti kan dia siklus, secara siklus dia melebihi daripada maksimal haid. Ya kan? Maksimal haid itu kan 15 hari. Dia keluar darah 6, ya, kemudian 4, kemudian 8 keluar darah lagi. Ya, sedangkan kalau dianggap suci itu, yang 8 itu dianggap suci, ya, maka yang dianggap, kalau dianggap suci enggak boleh kurang dari 15 hari suci itu. Sucinya harus 15 hari. Minimal suci 15 hari. Kalau baru 8 udah keluar darah lagi, maka dihitung tuh nanti, baru dihitung tuh, oh berarti dia tidak memenuhi syarat sebagai minimal suci. Karena minimal suci berapa?
harus 15 hari. Harus berhentinya tuh nggak boleh kurang dari 15 hari, kan baru 8. Lah maka dihitung. Wah, oke, 8 hari berhenti. Kemudian kemarin plek dianggap itu darah lemah, masukin semua ke 8. Oh, tidak sampai 15 hari ternyata. 8 baru 12. Oh, kalau begini berarti tidak memenuhi syarat mumaizah, karena darah lemah dan berhenti darah itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Maka dia ngikut siklus haid. Tapi kalau ternyata 15 hari ke atas, ya tadi keluar darah plek 4 hari, darah lemah. Plek itu darah lemah 4 hari. Kemudian berhenti total ya itu 11 hari. 11 hari. Jadi pas tuh antara 4 plek plus sama sucinya yang berhenti itu 11, baru keluar darah lagi. Ini berarti yang plek tadi dianggap istihadah, yang 6 hari pertama haid. Karena memenuhi syarat tadi. Paham ya? Ini bisa ada gambaran kan? Ya karena kalau plek dianggap darah lemah, ya karena lemah, kemudian ditambah berhentinya sama sekali berhentinya darah, itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Misalnya dia pleknya itu 4 hari plus tidak keluar darah lagi 12 hari, berarti 16 hari nih. Oh berarti udah suci, berarti keluar darah lagi udah haid lagi berarti itu. Ya 6 hari. Kodenya yang 4 hari itu. Iya, kode yang plek itu. Kode yang pleknya 4 hari. 4 hari. Kalau memang dia tadi sampai 16 hari bersih, baru keluar darah lagi. Oh berarti dia udah memenuhi syarat haid. Berarti yang pertama yang hari ke-6 itu haid semua, 4 hari itu suci dianggap plus sama berhentinya, terus keluar darah lagi udah haid baru. Paham ya? Iya lagi. Biar clear nih. Hari pertama sampai hari ke-11 darah kuat. Darah kuat. Darah deras lah gitu ya. 12 sampai ke 15 suci. Berhenti darah. Iya. Berhenti darah. Ya. Hari ke-16 keluar lagi. Ya. Berarti ya itu udah haid itu. Hari pertama sampai berapa? 11. Itu haid, semuanya haid. Karena masih 15 hari. Karena tidak haid itu tidak mungkin melebihi 15 hari. Dia betul-betul haidnya keluar darahnya 11 hari haid. Yang 15 hari suci, dia sudah memenuhi syarat suci. Syarat suci kan minimal 15 hari. Berarti emang betul-betul suci tuh. Kemudian keluar darah lagi, itu berarti keluar darah lagi itu haid baru. Meskipun di bulan yang sama. Walaupun bulan sama, karena dia udah memenuhi syarat. Satu, syaratnya apa? Haid itu tidak boleh kurang dari 24 jam. Dia melebihi 24 jam. Haid itu tidak boleh melebihi 15 hari. Dia 11 hari doang. Kemudian suci, setelah itu kan berhenti total. Berhenti total itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Berarti kalau dia mengalami itu walaupun masih hitungannya sebulan, masih hitungan 30 hari, berarti yang pertama haid itu 11 hari dianggap haid, setelah itu dianggap suci ya karena 15 hari. 4 hari. Ya. 4 hari Sucinya 4 hari. Ya 15. 15. Jadi kan 11 darah kuat. Nah, Setelah itu berhenti. 12 dan 15 suci. Oh. Berarti cuma 4 hari. 4 hari sucinya. Itu belum suci dianggapnya. Berarti itu masih haid semua, Pak. 11 hari keluar darah. Berhenti 4 hari. 4 hari suci. Berhenti belum dianggap suci. 15 hari kan. 15 hari. Setelah itu keluar darah lagi. Hari ke-16-nya. Hari ke-6 keluar darah berapa hari? 16. 2 hari lah. 16 17. 16 17. Berarti itu udah istihadah itu. Istihadah. Karena apa? Karena kan dia antara haid berhenti dan keluar darah, antara keluar darah berhenti dan keluar darah itu, ya keluar darah setelah berhenti itu masih dianggap haid semua. Jadi kan tadi 11 hari keluar darah, betul-betul darah. Kemudian berapa hari? 4 hari berhenti, keluar darah lagi, ya kan? Berarti itu kalau dianggap itu berhenti suci belum memenuhi syarat, karena cuma 4 hari, ya. Cuma per hari, karena syaratnya suci itu minimal 15 hari. Dia baru 4 hari udah keluar darah lagi. Keluar darah tadi 2 hari misalnya. Berarti total semua keluar darah berapa? 17 hari. Berarti kan udah istihadah tuh. 17 hari keluar darah istihadah. Ya. Ketika begitu, maka nanti dia dilihat darah kuat dan lemah. Berarti kemarin setelah saya hitung yang kuat itu cuman 5 hari misalnya 7 hari. Ya, berarti itu tadi setelah 7 hari itu semuanya adalah istihadah semua.
sampai suci, yang dianggap suci itu pun istihadah, sampai keluar darah lagi istihadah semua. Itu. Tapi kalau yang darah lemahnya itu darah kuatnya kurang dari 24 jam. Misalnya saya darah kuat cuman awalnya doang. Tapi itu pun baru 12 jam kata dia. Dari 16 itu. Dari awal. Itu dari awal. Jadi misalnya dia tadi nih keluar darah berapa tadi? Pertama 11 hari. Terus kemudian dia berhentinya 4 hari, berarti 15 hari. Kemudian keluar darah 2 hari. Jadi antara 11 tambah berhenti tambah keluar darah 2 hari itu 17 hari. Berarti udah istihadah. Dia berarti darah penyakit. Nah, maka dia dari 17 hari itu siklus ya, dia itu kalau dia bisa ngecek, dia tahu mana yang kuat mana yang lemah, ya. Mana yang kuat mana yang lemah, maka hukum haidnya itu yang kuat doang. Yang lemah setelah itu termasuk berhentinya, termasuk keluar darah lagi, itu semuanya namanya istihadah. Kalau dia nggak bisa Membedakan. Makanya harus catat itu. siklus, pakai siklus. Bukan, dia nggak bisa membedakan karena dia nggak nyatet apa gimana? Ini lupa. Biasanya Kan dia atau normal darah nih. kuat darah lemah. Iya. Nah, karena dia contohnya darah kuat itu kan tadi plek itu lemah. Biasanya tahu orang kalau lagi deres-deresnya darah itu biasanya tahu. Darah itu kan yang kalau darah yang kuat itu biasanya itu memang sifatnya deres, ya. Kemudian warna juga lebih hitam, ya kan. Kemudian bau lebih berbau. Setelah itu plek itu biasanya dia warnanya cuma coklat-coklat. Itu udah lemah tuh kan. Ya, makanya pentingnya belajar haid. Kalau dia nggak tahu, bingung, aduh kemarin yang kuat mana, yang lemah berapa, kira-kiranya gimana? Jangan-jangan yang kuat cuma 2 hari, berarti dia di kodo semua. Nanti yang kuat cuma 2 hari, 11 tanggal 1 misalnya. Tapi itu kan kita masih prediksi, belum pas, karena belum dicatat. Makanya kan haid itu kan dicatat. Takutnya istihadah tadi, dia kan nyangkanya enggak istihadah. Setelah berhenti darah 11 hari, sangkanya udah suci beneran. Baru 4 hari udah keluar darah lagi. Berarti kan enggak jadi suci itu. Berarti kayak kasus dia itu 6 tadi kan? Iya. 6, 4. Nah, 4 bersihnya nggak nyampe 15. 15. Baru 8 udah ini. Udah keluar darah lagi. Istihadah harus dicek. Itu. Dicek mana darah yang kuat, mana yang lemah. Ya, kalau misalnya antara darah lemah plus berhentinya kemudian darah deres lagi, darah kuat lagi, ternyata darah lemah itu tadi 8 hari plus 4, oh tidak memenuhi syarat ya sebagai mumayyizah. Mumayyizah kan darah lemah atau tambah berhentinya darah itu tidak boleh kurang dari 15 hari ya. Berarti ini haidnya ngikut siklus. Tadi kalau yang tadi kan keluar darah berapa hari, 11 hari, setelah itu hari ke-12, 13, 14 berhenti, dianggap suci. Enggak lama hari ke-16, 17 keluar darah lagi. Itu kalau satu kesatuan itu antara keluar darah dan tidak keluar darah dan keluar darah lagi itu melebihi 15 hari, berarti udah masuk istihadah. Kalau istihadah berarti dia harus sebetulnya ngecek. Dia sebetulnya kemarin itu yang mana yang kuat, mana yang lemah. Yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadah. Kalau yang lemah istihadah berarti ketika dia tahu, oh berarti saya cuma 5 hari doang yang kuat, setelah itu lemah semua. Maka yang hari ke-6 dan seterusnya itu wajib diqodho. Kenapa? Kasusnya dia nggak bisa membedakan. Ya, makanya kalau begitu dia qodho aja yang dia kira-kira kuatnya berapa hari, kemudian setelah itu dia mulai catat. Ya, dia mulai catat. Karena kan nggak tahu kita bakalan istihadah. Itu kan nggak tahu. Sangkanya udah suci nih. Karena udah nggak keluar darah lagi, udah 11 hari keluar darah, setelah itu 4 hari itu tenang, berarti saya udah suci. Padahal kalau dia puasa itu dia termasuk puasanya nggak sah. Kenapa tidak sah? Karena itu dianggap masih haid. Kalau dia nunggu misalnya, Ternyata nggak keluar darah lagi. iya dia nggak puasa gitu kan, udah 11 hari. Ternyata Berhenti, tapi dia nggak mau puasa, Nunggu sampai 15. Iya. Itu boleh nggak atau? boleh, aja. boleh karena dia itu kan tidak sengaja. Berarti dia, ternyata saya harus puasa itu. Wah sayang banget misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, termasuk nggak dosa. Nah yang jadi masalah kalau sholat, sayang dia harus diulang sholatnya. Kalau puasa kan, ya memang kalaupun nggak diulang kan istilahnya, emang kalau namanya orang haid itu pasti nggak puasa qodho. Kalau sholat kan, ya kalau dianggap itu masih haid, ternyata udah nggak haid kan berarti harus qodho. Gitu. Paham ya?
paginya tiba-tiba semangat itu kan habis puasa. Tapi ternyata dia belum bersih tuh. Besoknya ini datang Ya. itu gimana? Oh gitu. Jadi begini. Di dalam keterangan walat taqabuhunna hatta yadhurna. Ya, jadi tidak boleh mendekati wanita sehingga dia suci. Sucinya ini bukan berhenti haid ya, setelah mandi. Jadi ada orang berhenti haid, dicolok pakai kapas. Wah, warnanya udah bening, berarti udah suci. Tapi belum mandi, dijima haram. Karena jima itu harus mandi dulu. Jadi udah mandi haid baru suami jima. Apalagi kalau masih masih coklat-coklat. Ini dia udah mandi, udah bersih. Tiba-tiba 2 hari kemudian Keluar lagi. Oh gitu. Ya, ngeplek itu bisa istihadah itu. Jadi dianggap kalau istihadah boleh kan jima boleh. Tapi kalau dia bukan ngeplek dalam arti itu sebetulnya dia masih haid karena masih siklus 15 hari gini. Ngeplek itu bisa dianggap haid kalau tidak melebihi 15 hari. Misalnya ada orang nih keluar darah 7 hari. Kemudian ngeplek. Ya, ngeplek itu maksudnya keluar darahnya coklat-coklat gitu ya kan, gitu. Tapi kalau dia masanya masih 15 hari, ngeplek dan keluar darah itu masih dianggap haid. Misalnya kayak tadi nih udah 2 hari mandi, dianggap suci dia mandi. Kemudian keluar lagi darah. masih dalam waktu 15 hari itu. Ya berarti itu masih ngepleknya itu masih suci, masih haid. Nah, kalau kita berhubungan Haram. Tapi kalau kita nggak tahu disuruh sedekah. Kalau dalam keadaan akhir-akhir haid dia setengah gram emas. Sedekah untuk kifaratnya. Sunnah lebih dia wajib. bukan ke 1000, bukan bulan puasa, di hari biasa. Iya, hari biasa. Kifaratnya. Jadi ada orang menjima istri dalam keadaan haid, kalau dalam keadaan deres maka dia disunahkan untuk sedekah 1 gram emas. Kalau dalam keadaan tadi udah ngeplek, udah akhir-akhir daripada haid berarti ya. Sebenarnya dia belum suci, dianggap suci, ya. Belum terlalu diperiksa. Baru berapa hari dianggap suci, tiba-tiba keluar lagi darah, ya, ngeplek tadi dianggapnya. Kalau dia masih lingkupnya masih 15 hari itu tetap masih haid semua itu. Karena syaratnya suci itu pada hakikatnya ambil kapas, periksa di kemaluan sampai warnanya itu warna bening. Baru dianggap suci. Kalau masih kuning aja itu masih haid. Enggak, maksudnya hukumnya gimana tuh misalnya? Bun, udah bersih belum? Bukan nih gitu kan. Ya kedua hari kemudian 8 hari kan. 8 hari. Bukan nih ya, gimana? Kita mandi sana gitu kan. Ya. Nah, pas berhubungan, kok ngeplek Bun? Gitu. Iya, berarti dia itu suruh sedekah. Berarti dia berhubungan pada masa perempuan masih haid, tapi udah akhir-akhir haid. Sunnah untuk bersedekah sebagai kifarat setengah gram 500.000. Berarti emang jatah sebulan perempuan bisa cuma 15 hari doang berarti ya? Bersihnya bisa terjadi. Tapi kan umumnya begini, yang namanya bulan itu haid itu misalnya dia 7 hari, biasanya nih 7 hari biasanya sucinya 23 hari. Kalau haidnya 10 hari biasanya sucinya 20 hari. Jadi memang betul-betul umumnya itu memang sebulan. Kalau haidnya 5 hari, biasanya suci 25 hari biasanya. Tetapi bisa nggak terjadi haid 5 hari, suci 15 hari doang? Habis itu keluar bisa. Karena yang penting kalau dia bersih sama sekali tidak keluar darah itu 15 hari, udah dianggap suci semua. Tuh. Yang jadi masalah kalau kurang dari 15 hari udah keluar darah, itu namanya istihadah nanti. Maka dihitung nanti. Tadi perhitungannya mumaizah atau ghair mumaizah itu. Dan ini biasanya nggak umum orang tahu. Kadang-kadang ada yang berpikir begini kadang. Perempuan dia berpikir kalau dia keluar darah 20 hari, 15 harinya haid, yang 5 hari udah istihadah. Tanpa mempertimbangkan mana yang kuat, mana yang lemah darahnya. Ada yang begitu kan? Oh pokoknya hari ke-16 saya mandi karena saya udah istihadah. Padahal bisa terjadi hari ke-15 masih haid. Sucinya justru mungkin yang awal, misalnya hari 1 sampai 7 darahnya plek doang keluarnya. Hari ke-8 sampai ke-16 misalnya itu kuat darahnya. Maka sebetulnya yang suci itu justru yang awal. Ya misalnya ada orang keluar darah 18 hari. Ya, 18 hari keluar darah. 1 sampai 10 hitungnya plek. Cuman dikit-dikit begitu yang coklat-coklat gitu, 1 sampai 10. Kemudian hari ke-11 sampai ke-18
itu darahnya kuat. Justru yang begini itu yang belakangnya baru haid, yang depannya cuma istihadah. Tapi orang-orang kadang nggak paham. Dia pokoknya 18 hari keluar darah. Hari ke-15 itu haid, hari ke-16, 17, 18 istihadah. Dia mandi, dia sholat, pukul rata. Padahal nggak bisa begitu. Justru bisa terjadi dia pertama kali istihadah yang keluar darahnya karena plek, baru setelah itu baru haid sampai terakhir. Ya. Istihadah dia nggak wajib puasa, nggak wajib sholat. Sebetulnya wajib. Maka kalau puasa kan karena gini, orang kan ketika dia istihadah, otomatis dia menyangka ini haid, dia nunggu kan, wah ternyata itu saya istihadah doang. Berarti kalau sholatnya dikodok kan, ya kemudian puasanya sayang kan, coba saya waktu itu puasa, tapi kan udah terlanjur, iya begitu. Kalau nggak wajib, maksudnya nggak dosa. Puasa tetap dikodok. Ya semuanya kodok, mau haid mau enggak kan, tapi kan kalau seandainya waktu dia puasa kan sah. Seandainya dia tahu ini istihadah, dia puasa, sah puasanya. Kalau sholat juga sah juga. Tapi kan kadang-kadang dia nggak tahu, makanya nunggu 15 hari. Setelah 15 baru ketahuan. Oh, yang pertama itu istihadah. Kalau begitu, aduh, coba saya tahu. Tapi kan kaunya setelah 15 hari baru ketahuan. Ya, itu ketahuan begitu nggak dosa maksudnya. Bukan sengaja. Ya, tapi seandainya pada waktu itu seandainya dia tahu, dia ternyata itu istihadah, seandainya dia puasa, seandainya sholat, itu sah semua. Tapi kan seandainya ya. Nanya ini punya kasus nih. Nungguin orang nanya nih. Banyak kasus nih. Ya? Ya kalau ada terus deh. Pokoknya mau amannya sebelum 15 hari jadi deketin udah gitu aja. Kalau minum obat nah buat teknik itu Ramadan supaya nggak dapat Iya. Mencegah. Kalau umroh gitu. apa gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau kata ulama ya, itu boleh-boleh aja. Darurat ya. Kan, tapi kan yang jadi masalah nanti merusak daripada siklus haid. Ya kan? Jadi ketika orang habis minum obat haid, berhenti haid, kemudian nanti dia pas haidnya berantakan nanti siklusnya. Biasa gitu. Hah? Nggak setiap bulan, cuma case aja mau ada. Ya kan ini mau puasa, dia biar puasa total. Iya, jadi kata ulama kalau sampai dia minum terus sampai dia darurat, maksudnya jadi penyakit, itu jadi haram. Tapi maksudnya bolehkah dia kasusnya begitu, dia tahan haid dengan tadi minum obat, kemudian dia puasa full, ya tetap dianggap suci. Karena kan namanya haid itu harus keluar darah. Gara-gara minum obat akhirnya dia keluar darah, apakah itu termasuk suci? Ya suci, walaupun diusahakan sucinya. Nah, cuman yang jadi masalah kalau itu membahayakan, dosanya di membahayakannya. Makanya ulama nggak menyarankan tuh. Kalau untuk umroh kan sekali-kali doang. Iya. Tapi kalau dia tiap tahun begitu biar puasanya bisa total, itu bisa berbahaya. Tapi kalau secara fikih tetap dia udah dianggap suci karena nggak keluar darah gitu aja. Iya, jadi sama. Jadi bisa juga merusak. Kadang-kadang udah berhenti KB itu haidnya juga nggak teratur kan. Ya, gitu. Jadi intinya haid itu harus memenuhi syarat, tidak boleh kurang dari 24 jam, tidak boleh lebih dari 15 hari. Kalau udah lebih, maka nanti kita memasuki daripada bab tadi, bab istihadah namanya. Ya. Plek apakah termasuk haid? Plek termasuk haid. Bahkan jangan kan plek kuning aja itu masih haid. Kalau 15 hari. Kalau 15 hari. Ya. Misalnya ada orang kadang-kadang dia main mandi aja udah 7 hari karena udah nggak keluar darah. Padahal kalau diperiksa masih kuning. Gitu, paham ya? Kemudian nanti bagaimana sholatnya? Misalnya orang itu sucinya itu benar-benar suci itu pada waktu asar, maka dia wajib mengqadha zuhur. Karena itu masuk sholat, ini bagian sholat jama'. Jama' kan zuhur sama asar. Kalau dia sucinya isya berarti dia wajib mengqadha maghrib. Karena bisa terjadi dia itu sebenarnya udah maghrib udah suci, paham ya? Kalau sucinya misalnya maghrib, apakah wajib mengqadha asar? Bukan, karena maghrib itu bukan pasangannya asar, pasangannya ke isya, paham ya? Jadi ada orang sucinya asar, ya, maka dia wajib mengqadha zuhur. Sucinya isya wajib mengqadha maghrib. Sucinya maghrib tidak wajib mengqadha asar, karena asar itu pasangannya dengan zuhur, ya, maghrib pasangan dengan isya. Begitu cara sholatnya. Subuh sendiri. Kalau yang ini kan, kalau yang sholat
Iya, bukan. Jadi misalnya ada orang perempuan, begitu dia periksa asar jam 4 suci, berarti kan dia sholat asar plus dia harus mengqada zuhur, karena itu namanya sholat jamak, maksudnya bagian daripada sholat jamak asar dengan zuhur. Kalau subuh enggak suci. Iya, tidak mengqada. Jadi qada itu dikerjakan aja, tidak diniatin. Dia niat sholat zuhur udah masuk qada. Jadi yang namanya sholat ada, sholat qada ini bukan niat yang wajib diucapkan. Usolli fardhu zuhri qadaan atau adaan itu tidak perlu. Ya, saya punya utang sama Bapak 100.000. Saya nggak bilang nih Pak bayar utang saya, kasih aja Bapak 100.000. Ini udah bayar utang, walaupun saya nggak ngomong bahwa ini Pak utang saya. Niat biasa aja. Ya, tidak tahu kalau kita memang ada kodok, dengan kita niat sholat aja udah cukup, udah membayar daripada kodok itu. Tidak perlu ada niat kodoknya. Ya, lebih simpel ya. Iya. Makanya kalau dari istri kedua ustaznya aja biar nggak bingung. Iya. Yang udah tahu Bapak head. Ini ada namanya, kalau bisa beli, namanya Mahir head. Yang udah tua ya nggak lagi. Tuh, dari aja mana bos. Ada tuh nggak ini aja banyak kasus gitu. Cukup ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala kama shallaitu wa sallam tabarak ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbil wa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana wa qarabat lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi anta rizqana wasi'a wa anta rizqana amanna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasa Indonesia.